Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, halukum anak soleh-soleha level 4 yang Ustaz saya banggakan. Semoga hari ini anak-anak semuanya dalam sehat. Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5 ya, yaitu berkaitan dengan cahaya ya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, silakan perhatikan penjelasan Ustaz Hafidz sebagai berikut. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 380 sampai dengan 750 nanometer. Elektromagnetik maksudnya yaitu gelombang yang memancarkan tanpa adanya media perambatan atau tanpa media rambat. Sumber cahaya merupakan benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dibedakan menjadi dua macam ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya itu cahaya pada lampu, kemudian cahaya pada senter dan pada pelangi. Kemudian yang kedua yaitu cahaya tidak tampak, yaitu merupakan cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata ya. Contohnya seperti sinar inframerah, kemudian sinar ultraviolet dan sinar gamma. Berikutnya tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Contohnya yaitu cahaya pada lilin atau pada senter yang dapat dipraktikkan seperti pada gambar, itu menandakan bahwa cahaya itu bisa merambat secara lurus. Contoh yang berikutnya yaitu cahaya pada mercusuar ya, ketika dinyalakan maka seolah-olah akan terbentuk garis lurus seperti pada gambar. Yang kedua sifat cahaya yaitu cahaya dapat menembus benda yang bening ya. Contohnya cahaya pada senter ya yang diarahkan kepada gelas yang bening, maka cahaya pada senter tersebut akan bisa menembus daripada gelas yang bening tersebut. Yang kedua, cahaya pada mangkok ya, ketika diarahkan ke dalam mangkok yang bening, maka cahaya itu akan bisa menembus daripada mangkok tersebut. Kemudian pada benda yang tidak bening, bagaimana? Jika benda yang tidak bening terkena cahaya, maka akan membentuk sebuah bayangan. Contohnya pada vas bunga ya, itu kan benda tidak bening, atau dan lain-lain ya. Itu jika terkena cahaya maka akan membentuk sebuah bayangan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya yaitu pensil tampak patah saat dimasukkan dalam air yang jernih pada gelas ya. Contoh peristiwa pembiasan yang kedua yaitu ikan yang dimasukkan di akuarium terlihat seolah-olah lebih besar dan lebih dekat. Yang berikutnya yaitu pada penggunaan mikroskop. Pada penggunaan mikroskop nampak benda-benda yang kecil seperti bakteri akan terlihat menjadi lebih besar. Ini karena pengaruh pembiasan cahaya. Yang keempat yaitu penggunaan teleskop. Pada penggunaan teleskop memanfaatkan sifat cahaya berupa pembiasan cahaya sehingga benda-benda yang tampak terlihat jauh akan nampak menjadi terlihat lebih dekat. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya bisa dilihat pada saat terjadinya pelangi. Pelangi terbentuk karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air hujan sehingga terbentuklah pelangi. Contoh peristiwa penguraian cahaya berikutnya yaitu gelembung sabun yang terkena cahaya matahari seolah nampak memiliki beragam warna. Contoh penguraian cahaya berikutnya yaitu terjadinya halo yang seolah-olah mengelilingi bulan ataupun matahari. Halo merupakan efek lingkaran cincin yang berwarna seperti pelangi yang mengitari matahari dan bulan.
Contoh penguraian cahaya berikutnya yaitu pada cakram warna yang diputar akan berbentuk warna menjadi putih. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa penguraian cahaya. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya yaitu terbentuknya bayangan saat kita bercermin. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa pemantulan cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya berikutnya yaitu terbentuknya bayangan yang terlihat di air yang jernih. Di situ terlihat terbentuk adanya bayangan karena adanya peristiwa pemantulan cahaya. Contoh peristiwa pemantulan berikutnya yaitu pada proses penggunaan periskop. Periskop ini biasanya digunakan di kapal selam ya. Di situ untuk melihat benda yang ada di atas permukaan air laut, maka memanfaatkan alat periskop dan di situ memanfaatkan sifat berupa pemantulan cahaya. Yang terakhir itu berkaitan dengan pemanfaatan sifat cahaya. Yang pertama, cahaya sebagai alat komunikasi. Cahaya sebagai alat komunikasi ini memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Contohnya bisa digunakan ketika cahaya digunakan untuk membuat isyarat atau kode. Yang kedua itu pemanfaatan sifat cahaya pada kaca pembesar atau loop. Loop adalah satu alat optik yang prinsip kerjanya menggunakan cahaya. Loop sering disebut juga sebagai suryakanta. Loop sering digunakan oleh tukang jam tangan untuk memperbaiki jam tangannya rusak ya, karena bisa melihat onderdil ataupun bagian-bagian jam tangan yang rusak terlihat lebih besar. Loop atau kaca pembesar ini secara umum berfungsi untuk melihat benda-benda yang ukurannya kecil akan tampak menjadi lebih besar. Pemanfaatan sifat cahaya berikutnya yaitu pada periskop. Periskop memanfaatkan sifat cahaya berupa pemantulan cahaya. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari Ustadz untuk materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Demikian, marilah kita akhiri pada kesempatan hari ini membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.